Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel Agro Tunggal. Pada pagi ini saya akan berkreasi bagaimana memanfaatkan botol bekas air minum kemasan. Jadi sekarang itu ada air minum kemasan yang dijual yang botolnya hanya untuk sekali pakai. Jadi setelah airnya habis, botolnya dibuang. Nah, ini bisa dimanfaatkan dan sangat berguna apabila Bapak Ibu punya hobi tanam-menanam. Jadi saya menggunakan botol bekas ini untuk menanam tanaman di dalam pot yang keistimewaannya adalah kita tidak direpoti dengan cara menyiram tanaman. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini kita potong, ya. Botol ini kita potong. Nah, untuk motong, ini ada gertan-gertan ini. Jadi, cara memotongnya itu pada gertan yang paling atas. Jangan di tengah, di bawahnya, atau di bawah lagi, atau di sini. Karena nanti apabila motongnya tidak di sini, maka nanti waktu dibalik akan nyundul sehingga tidak pas, sehingga nanti dia akan bergoyang. Nah, ini kita potong pas di ini ada bintik-bintik, ini ada yang halus. Lah di sini dipotong, potong pakai pisau, pakai gergaji boleh aja, mudah pakai pisau. Nah, seperti ini, keliling ya. Ini karena tipis ya, botol sekali pakai ya, jadi potong juga mudah ya, kita terpotong. Nah, ini kalau motongnya pas di sini, ini nanti taruh gini pas, cep. Jadi ini pas sekali, dasarnya pas di sini. Nah, kalau motongnya di bawahnya, nanti dia akan nyundul dan akan goyang seperti ini. Kalau ini akan pas. Nah, pas, rapat, sini rapat, tidak ada kemungkinan masuk nyamuk gitu ya, nyamuk. Nah, langkah selanjutnya ya ini tutupnya. Tutupnya dia ada tutup plastik, ini buka saja. Nah, buka. Nah, setelah dibuka ini dibuang aja ini. Apa tutup ini didorong. Ini yang biasanya untuk tempat di dispenser ini. Nah, ini bisa dibuang. Buang. Udah bolong seperti ini. Nah, setelah bolong ini siapin kain. Lah ini kayak kain kanvas gitu ya. Ini tempat goodie bag atau tempat kalau laundry ya. Kalau laundry, Bapak Ibu pasti di hotel-hotel dapat ada tas semacam ini, tukang laundry. Nah, untuk tempat baju kotor. Nah, ini cukup seperti ini, kemudian ditutup kembali. Setelah ditutup, tinggal digunting macam ini. Oke, ya selesai. Nah, sudah begini, kita tinggal gunakan pot ini, sehingga pot ini menjadi ukurannya sebetulnya sama dengan kurang lebih isinya pot yang diameternya 25 cm ini. Nah, ini bisa untuk menanam ya, menanam tanaman yang baru. Bisa juga kalau Bapak Ibu ingin memindahkan dalam pot yang lain supaya lebih praktis. Kalau semacam ini kan harus nyiram secara berkala. Nah, saya setiap seminggu 2 kali saya siram. Nah, kalau pakai ini berbulan-bulan nggak perlu disiram lagi ya. Nah, ini saya akan repotting, jadi saya pindahin aja ke sini supaya saya tidak merepotin dengan menyiram-nyiram secara berkala. Ini adalah jenis Walis Songo variegata, yang jenis tanaman hias. Karena ada yang sebelumnya juga udah saya repotting.
bagian bawah ditaruh dulu ya, ditarik media. Ini medianya biasa sekam sudah fermentasi, terus ditambah dengan kompos dari bahan organik yang saya buat. Nah, ini sudah diisi untuk bagian dasar saja, baru ini dimasukkan. Set. Nah, sudah semacam ini. Ini tinggal medianya ini dipindahkan. Ini kurang lebih sama, isi pot hitam ini dengan botol kemasan ini sama. Oke. Oke, nah pas satu pot ini volumenya kurang lebih sama dengan potongan botol kemasan ini. Nah, tinggal bagian bawahnya diisi air. Nah, ini diisi air, saya menggunakan air kolam, air yang sudah tua. Kolam gurame ya, ini ada 2 kolam. Ini kita tinggal tuang saja. Ini bisa pakai air sembarang saja, pakai air yang dari sumur juga boleh, yang baru sedot juga nggak masalah, yang penting air ya. Ini saya sekalian penggantian air, sehingga saya selalu menggunakan air kolam ini yang keluarkan bagian bawah, jadi sekalian biar yang bagian bawah yang biasanya banyak amonia itu kesedot, kebuang. Cukup. Iya, ini tinggal kita isikan sini, isi kurang lebih air ini pas lengkungan gini ya, ini yang bintik-bintik segini pas. Ini diisi, nanti dia kerendam sedikit sini. Ya. Rendamannya. Nah, sudah begini. Oke. Sudah jadi. Nah, udah sebegini ini tinggal nanti sebulan 2 bulan berkurang tinggal ditambah. Nah, nambahnya juga bisa nih diangkat, bisa langsung disiramkan dari sini. Nah, nanti kalau misalnya berkurang ya, sekalian nyiram di atas bisa dari sini. Dan nanti kalau mupuk nggak masalah, seperti biasa dipupuk. Pak, kalau nggak dikocor ya tinggal di kelilingnya ditarik pupuk NPK misalnya, atau kalau yang udah dicairkan ya kita cairkan baru disiramkan, nggak masalah, karena nanti air yang ngalir ke bawah pun nanti bisa disedot oleh akar untuk nutrisinya. Dengan demikian Bapak Ibu, praktis, mau pergi kemana saja tinggal diisi di bawahnya ini, sudah tidak akan takut tanaman kesayangan mati karena kurangan air. Nah, ini saya udah banyak melakukan repotting, juga menanam pot, karena saya memanfaatkan pot-pot ini. Nah, kalau Bapak Ibu tidak berlangganan air mineral ini, tinggal minta ke tukang plastik bekas, barang bekas, dengan 2000 perak ini udah diantar sampai ke rumah botol-botol bekas semacam ini, karena tukang anu juga hanya memungut barang yang sudah dibuang sama yang punya. Jadi praktis seperti ini. Nah, akan saya tunjukkan contoh-contoh yang sudah saya lakukan repotting seperti ini, yang sudah beberapa bulan, kemudian yang saya menanam juga tanaman yang saya taruh di dalam pot semacam ini. Nah, ini contoh, ini yang sudah saya repotting ada 3 bulanan.
Nah ini jenis yang sama ya, Wali Songo variegata, ini pandan. Nah ini lidah mertua, jenis ini tinggal diisi, kalau berkurang tinggal diisi, kurang tinggal diisi. Hasilnya bagus, tidak layu, tidak kekurangan air, malah lebih bagus. Ini contoh lagi suci. Nah ini suci hias, ini yang bukan untuk masak ya, suci hias. Ini sudah berapa bulan ini nggak pernah saya siram, hanya nambahin yang sini aja. Ini juga 1 bulan, kurangnya hanya paling 1,5 cm ke bawahnya, 1 bulan. Jadi hasilnya cukup bagus ya. Ini juga saya mencoba satu anthurium ya, anthurium satu ini. Nah ini tadinya malah kurus ya, enggak, ini begitu saya pindahin sini malah jadi bagus. Ini tumbuh semua. Tadinya ini daunnya kuning, terus sekarang hasilnya bagus. Nah, ini dalam rangka pemulihan. Nah ini saya menanam cabai di dalam pot yang terbuat dari botol tadi. Ini cabai rawit, hasilnya cukup bagus. Ini hasil semen sendiri. Jadi saya tidak pernah nyiram-nyiram lagi. Yang penting botol di yang bawah itu jangan sampai habis airnya. Cukup subur, ya cukup subur. Hasilnya bagus. Nah, cabai rawit. Nah ini belum berbuah. Nah, satu lagi juga ini cabai rawit yang saya tanam dari di pot. Nah ini hasilnya juga cukup bagus. Sebagai pembanding, ini saya juga tanam di dalam tanah. Ini dari bibit yang sama, hasil semaian yang sama, karena saya semai sendiri. Yang ini agak lambat pertumbuhannya. Kemudian yang 2 batang ini, ya ini seimbang lah, kurang lebih sama dengan yang di dalam pot, karena cukup subur. Nah ini. Kemudian satu lagi, ya ini agak kurang pertumbuhannya. Jadi memang bisa jadi ini kondisi tanah di bawahnya yang berbeda-beda, walaupun perlakuannya sama, kita siram, kita pupuk dengan NPK, dan hasilnya seperti ini. Jadi sepertinya kita tidak salah apabila Bapak Ibu menggunakan pot tadi, lebih praktis dan hasilnya tidak kalah dengan tanam yang dilakukan di tanah langsung. Bibit cabai ini saya semai dari tanaman cabai yang saya tanam udah cukup lama, ini umurnya panjang sekali, udah bertahun-tahun. Ini saya lupa apa 2 tahun atau 3 tahun, dan ini masih hidup. Ini hanya satu pohon ya, satu pohon begitu rindangnya, dan nanti ini baru tumbuh vegetatifnya. Setelah selesai berbuah, tumbuh vegetatif, nanti habis ini berbunga lagi, nanti lebat lagi buahnya. Makanya saya tertarik untuk memperbanyak, sehingga saya ambil 1 biji cabenya, kemudian kita semai menjadi tumbuh beberapa batang pohon yang tadi saya tanam tadi itu. Oke, demikian sobat yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagaimana memanfaatkan botol-botol bekas yang kita buang, yang tidak punya nilai lagi, sehingga kita bisa manfaatkan untuk bertanam. Ini hasilnya, dan saya kira cukup bagus dari percobaan awal yang saya pertunjukkan tadi. Cabai saya cukup subur dan praktis, tidak perlu menyiram-nyiram. Dan Bapak Ibu jangan salah fokus dengan anggrek ini. Ini anggrek ini kebetulan bersamaan kalau pagi saya jemur kurang lebih ya jam 6 sampai jam 7 biar kena sinar matahari pagi. Oke, sekian, terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebagai penyemangat untuk pembuatan konten-konten yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di channel Agrotunggal berikutnya.